Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, pada hari ini adalah hari pertama kalian mengikuti pelajaran IPA untuk semester 2. Ya. Bab yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang bab 7 tekanan zat dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja ya. Nah, di sini ada gambar dongkrak atau pompa hidrolik yang mengangkat mobil di cucian mobil, ya. Pernahkah kamu ke tempat cucian mobil? Jika kamu pergi ke tempat cucian mobil, kamu akan menemukan pompa hidrolik mampu mengangkat mobil yang sangat berat. Tahukah kamu bagaimana prinsip kerja alat tersebut sehingga mampu mengangkat mobil yang sangat berat tersebut? Tahukah kamu bahwa pompa hidrolik tersebut memanfaatkan prinsip tekanan zat cair atau tekanan gas untuk mengangkat mobil, sehingga di sini mobil akan terasa lebih ringan, membantu pekerjaan manusia. Nah, kemudian di sini ada gambar dua kaki ya. Dua kaki ayam dan kaki bebek. Nah, yang sebelah sini adalah kaki ayam, ini adalah kaki bebek yang diciptakan dengan bentuk yang berbeda. Nah, fenomena tersebut juga dapat kamu amati ya. Tempat hidup angsa dan ayam atau bebek dan ayam ini berbeda. Angsa ini atau bebek dengan mudah mencari makan di tempat yang berlumpur, misalkan di sawah, sedangkan ayam itu kesulitan untuk mencari makan di tempat tersebut. Mengapa angsa dapat memiliki kemampuan seperti itu? Coba diperhatikan struktur dari kaki bebek dan ayam. Bebek ini memiliki selaput pada kakinya, sedangkan ayam tidak ya. Permukaan pijakan yang luas pada bebek ini akan menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur semakin kecil, sehingga angsa tidak akan mudah terprosok masuk ke dalam lumpur, sehingga dia memiliki tempat mencari makan yang berbeda. Nah, tujuan pembelajaran hari ini nanti kita akan mempelajari atau kalian harus dapat menjelaskan konsep dari tekanan zat padat beserta persamaan matematisnya ya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada tekanan zat cair hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Archimedes dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja tekanan pada zat padat. Nah, pada materi sebelumnya, pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang gaya. Gaya itu adalah sebuah tarikan dan dorongan. Nah, gaya ini dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Sekarang, tahukah kalian apa itu tekanan? Tekanan ini sangat berhubungan dengan gaya dan luas permukaan benda. Agar kamu dapat mempelajari tekanan, coba kita lihat ya. Di sini ada gambar dua paku dengan ujung yang berbeda. Yang satu paku A ini ujungnya tumpul, paku B itu ujungnya runcing atau luas permukaan yang menyentuh bidang sentuhnya ini balok kayu ya. Itu sangat kecil. Kalau ini lebar ya. Di sini diberikan gaya. Gaya itu tadi dorongan atau tarikan ya. Diberikan dorongan dengan palu itu sebesar 1000 Newton. Yang sebelah kanan paku B itu juga sama, diberikan gaya 1000 Newton. Manakah di antara kedua paku ini yang lebih mudah untuk tertancap di dalam balok kayu? Kira-kira kalian sudah tahu jawabannya pasti. Yang paku B. Kenapa? Karena ujung paku B ini dibuat runcing. Ini yang disebut dengan luas alas atau luas penampang permukaan yang menyentuh bidang sentuhnya. Ya. Jadi, di sini rumus tekanan pada zat padat itu dirumuskan dengan F per A. F itu adalah gaya dorong dengan satuan Newton,
A itu adalah luas alas. Jadi luas alasnya bukan luas seluruh bendanya, tapi hanya luas alas yang menyentuh bidang sentuhnya. Di sini bidang sentuhnya adalah balok. Ya, dengan satuan meter pangkat 2 atau sentimeter pangkat 2. Sedangkan P tekanan ini dengan satuan N per meter pangkat 2 atau Dain per sentimeter pangkat 2. Ya, di sini persamaan ini kelihatan F per A. Gaya dibagi luas alas. Nah, karena ini, jadi P itu tekanan itu dipengaruhi oleh dua, yaitu gaya dan luas alas penampangnya. P sama F ini sebanding karena sama-sama di atas, ya. Sebanding artinya jika P besar, maka F-nya juga harus besar. Jika P ingin kecil, maka F-nya juga kecil, karena ini sebanding, jadi sama. Ini kecil, maka F kecil. Ini besar, maka F besar. Sedangkan P dengan A ini berbanding terbalik, karena ini ada di bawah ya, sebagai penyebut. Di bawah, sehingga dia disebut sebagai perbandingan terbalik. P itu di atas, A-nya di bawah, sebagai penyebut. Jika P besar, maka A-nya terbalik, yaitu kecil. Jika P kecil, maka A-nya besar. Coba dilihat di sini. Dengan F yang sama, A-nya di sini lebih besar dari A-nya B, ya. Luas penampang yang menyentuh luas alasnya ini lebih besar yang A daripada yang B. Sehingga jika ini lebih besar, A-nya lebih besar, maka tekanan yang dihasilkan akan kecil karena berbanding terbalik. Ini A-nya semakin kecil, maka P-nya juga akan lebih besar, sehingga paku B ini akan lebih mudah tertancap di balok kayu. Ya. Jadi ketika kita berjalan di lumpur, kita harusnya menggunakan apa? Biar tekanannya kecil, biar nggak mudah terprosok, menggunakan sepatu yang boot ya biasanya. Kalau sepatu rincing, sepatu high heels itu tidak boleh digunakan di tempat yang berlumpur karena itu akan lebih mudah untuk tertekan, untuk terperosok ke dalam. Nah, pembahasan soal UN di sini. Perhatikan gambar. Bentuk benda yang memberikan tekanan terbesar pada suatu bidang adalah dilihat alasnya saja karena di sini gayanya dianggap sama. Tekanan terbesar berarti dicari A yang terkecil, luas alas yang terkecil. Ini luas alas yang dicari adalah luas alasnya ini bentuknya bangun persegi, sehingga dicari dulu luas alasnya. Sisi kali sisi. Yang B, luas alasnya ini sangat kecil ya. Ini berbentuk segitiga atau berbentuk runcing. Kalau runcing bahkan 0 ya, nggak ada 1 cm pun ini tidak ada. Sehingga ini luas alasnya paling kecil di antara semuanya. Yang C, ini luas alasnya berbentuk lingkaran karena bentuk bangunnya ini silindris. Jadi luas alasnya lingkaran sehingga dicari dengan rumus luas lingkaran A-nya ya. Rumus luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Yang D ini adalah persegi panjang. Luas alasnya itu persegi panjang sehingga luas alasnya dicari dengan panjang kali lebar. Mana yang kira-kira paling kecil untuk menghasilkan tekanan terbesar? Yaitu jawabannya adalah yang B. Sesuai persamaan P sama dengan F per A. Bahwa bidang dengan luas penampang paling kecil memiliki tekanan terbesar. Nah, sekarang ada contoh. Budi mendorong gerobak dengan kedua tangannya ya. Tangan ini. Dan membutuhkan gaya sebesar 90 Newton. Gaya itu tadi simbolnya adalah F. Apabila luas sebuah telapak tangan adalah 150 cm, pangkat 2, maka tekanan yang diberikan adalah, jadi yang diketahui tadi gaya. Gaya itu simbolnya adalah F. F sama dengan 90 Newton. Kemudian yang diketahui luas penampang, luas telapak tangan. Luasnya sudah diketahui, jadi kita tidak perlu menghitung sesuai dengan bentuk alasnya. Ya, langsung saja ditulis cm pangkat 2. Ini hanya satuannya saja, coba. Terus ditanya adalah tekanan atau P.
Umumnya untuk tekanan itu satuannya adalah Newton per meter pangkat 2. Ini sudah sesuai semua atau belum? Ini N, ini cm pangkat 2, sehingga ini harus dijadikan meter dulu. Centimeter ke meter itu naik 2 kali. Pangkat 2 berarti nolnya dibagi 10.000 ya, mundur 4. 0,0150 meter pangkat 2. Nah, sekarang jawab. P sama dengan F dibagi A. Sama dengan F-nya tinggal dimasukkan 90 Newton dibagi dengan 0,150 meter pangkat 2. Maka hasilnya adalah berapa? Yo, coba dihitung terlebih dahulu sambil didalami ya. Sudah ketemu? Jawabannya adalah 600 Newton per meter pangkat 2. Sudah paham ya? Nanti jika yang dicari adalah F, P-nya sudah ketahuan, A-nya sudah ada, maka rumusnya bagaimana? Ini dibagi, maka pindah ruas, jadi di sini adalah dikali atau sama-sama dikalikan bilangan penyebutnya ini. Ya, sama-sama dikalikan yang bawah. Jadi nanti F-nya ketemu. Sama, kalau mencari A-nya, maka F-nya harus dipindah ruas. Jadi, karena ini di atas, pindah ke sini jadi dibagi, ya. Kemudian yang kedua adalah tekanan zat cair. Nah, di sini ada gambar orang sedang menyelam. Menyelam di bawah laut ya. Yang belum pernah menyelam di bawah laut mungkin pernah menyelam di kolam renang. Pernah kalian menyelam di bawah air? Ketika kamu menyelam, bagaimanakah kondisi telinga yang kamu rasakan? Apakah telingamu terasa tertekan? Semakin dalam kamu menyelam, maka semakin besar pula tekanan yang kalian rasakan pada telinga. Ya, jadi kalau di laut yang dalam, sangat dalam, itu bahkan bisa merusak gendang telinga. Tekanan zat cair ini ada yang kita pelajari adalah tekanan hidrostatis. Lebih besar mana tekanan yang dialami sebuah benda ketika benda tersebut di bawah permukaan zat cair atau di dekat dasar? Jawabannya sangat sederhana. Coba kalian punya sebuah botol yang diisi dengan air penuh seperti gambar ini ya. Kemudian dilubangi bagian atas, tengah, dan bagian paling bawah. Dinomori nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kira-kira pada lubang yang manakah air yang akan memancar lebih jauh? Jawabannya adalah di lubang yang dekat dengan dasar botol, yaitu nomor 3. Hal ini terjadi karena perbedaan tekanan hidrostasis yang ada pada ketiga titik ini. Jadi pemancarnya itu berbeda-beda. Yang paling jauh memancar airnya adalah nomor 3, yang paling dekat ada nomor 1. Jadi tekanan pada zat cair itu tidak dipengaruhi oleh luas atau bentuk penampangnya. Seberapapun besarnya, ya, ini akan sama. Karena dipengaruhi oleh ketinggian permukaan zat cair. Sekarang kalau sebuah titik pada ketinggian kedalaman yang sama, namun yang satu di air murni dan yang satunya dalam oli, ini ada dua botol ya, yang satu oli, yang satu air murni. Kira-kira mana yang lebih besar tekanan yang dialami titik tersebut? Jawabannya adalah di oli. Hal ini menandakan jenis zat cair juga mempengaruhi tekanan hidrostatis yang dialami benda. Sehingga jika ditulis dengan persamaan hidrostatis, tekanan zat cair itu dipengaruhi oleh 3 macam, yaitu massa jenis atau rho, G itu gravitasi bumi atau gravitasi dimanapun ya, gravitasi bulan kalau bendanya ada di bulan, di bumi yang menggunakan gravitasi bumi dengan persamaan 10 meter per sekon pangkat 2 atau 9,8 meter per sekon pangkat 2. Dan H, yaitu ketinggian dari permukaan zat cair dari atas, bukan dari bawah. Ya, jadi 3 ini yang mempengaruhi tekanan zat cair. Beda dengan tekanan zat padat tadi yang dipengaruhi oleh F dan A. Kalau P pada tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh 3 ini. Contoh penerapannya, gambar konstruksi bendungan sungai yang dibuat lebih lebar di bagian dasar.
ya. Ini biasanya berbentuk segitiga dengan bagian alas paling dasar itu lebih lebar, yang paling lebar. Semakin dalam semakin lebar. Semakin ke atas semakin kecil. Tidak dibuat rata ya, tidak dibuat kecil semua atau lebar semua. Kenapa demikian? Pada tanggul juga ya, tanggul sungai itu. Karena tadi tekanan hidrostatis semakin ke bawah, dia akan semakin besar. Sehingga kalau ini dibuat rata, nggak segitiga, maka tanggulnya akan lebih mudah jebol, ya, tidak akan jadi. Nah, sekarang contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Ketinggian zat cair 40 cm. Ketinggian air yang memancar ini adalah 15 cm dari bawah. Sedangkan kita butuh ketinggian hidrostatis itu dari atas. Ingat-ingat ya, dari atas bukan dari bawah. Tentukan besarnya tekanan hidrostatis. Nah, untuk menghitung tekanan hidrostatis, kita harus punya apa aja tadi? Harus punya, ini tekanan hidrostatis yang dicari ini ya. Harus punya Rho, harus punya G, dan harus punya H. Ya. Jadi diketahui Rho itu massa jenis benda dengan satuan kilogram per meter pangkat 3. Rho sama dengan ini zat air biasa ya, jadi dia diketahui 1000 meter, walaupun di soal nggak ada, tapi kalau air biasa itu adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Kemudian hanya ketinggian dari atas. H sama dengan ketinggian dari atas 40 cm. Ini ya ketinggian H ini ya, dari atas. Ini semuanya 40 cm, dari bawah 15 cm. Jadi 40 cm dikurangi 15 cm sama dengan 25 cm. Nah, kemudian G. G itu tadi diketahui 9,8 atau 10 dibulatkan. 9,8 satuannya adalah meter per sekon pangkat 2. Nah, yang ditanya tadi adalah tekanan hidrostatis. Sudah semua ada tiga-tiganya ya. pH. Jawab. Tinggal dimasukkan rumusnya. pH sama dengan Rho dikali G dikali H. pH sama dengan Rho-nya adalah 1000 kg per meter pangkat 3 dikali dengan G-nya adalah 9,8 meter per sekon pangkat 2 dikali dengan H-nya adalah 25. Oh, cm-nya belum dirubah menjadi meter ya. Jadi 0,25 meter. 0,25 meter. Ketemunya berapa? Diserapi dulu, dipahami dulu ya. Sambil dihitung. (2450). Satuannya adalah N per M pangkat 2. Nah, sudah paham ya? Nah, setelah tekanan hidrostatis, kita ketemu dengan tekanan Archimedes, hukum Archimedes. Ketika kalian berenang, maka kalian akan merasakan bahwa berat tubuh terasa lebih ringan. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya apung yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda.
Ketika kita berenang, kita lebih mudah untuk gendong-gendongan ya, tidak akan terasa berat itu karena adanya gaya ke atas. Maka dari itu, secara matematis dapat dituliskan gaya angkat atau FA sama dengan berat benda asli di udara dikurangi dengan berat benda ketika berada di air. Nah, hukum Archimedes ini berbunyi dengan jika benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas atau gaya apung sebesar berat zat cair tersebut. Dengan rumus matematis, gaya angkat tadi ya dirumuskan dengan Rho dikali G dikali dengan V. Fa ini adalah gaya apung, Rho ini adalah massa jenis benda, G-nya adalah gravitasi, V-nya itu bukan kecepatan tapi volume. Volume bendanya. Kalau tadi air itu adalah tekanan air itu Rho GH, kalau gaya apung hukum Archimedes adalah Rho GV, bukan Rho lagi ya. Nah, hukum ini ditemukan oleh Archimedes. Dia adalah seorang berkebangsaan Yunani yang terkenal sebagai ahli matematika, astronomi, filsafat, fisika, dan insinyur. Pada suatu hari ia diminta oleh Raja Hieron II untuk membuktikan bahwa mahkotanya benar-benar berasal dari emas murni. Archimedes merasa kesulitan menentukan massa jenis mahkota pada tersebut karena tidak bisa menghitung volume mahkota. Mahkota itu kan bentuknya tidak beraturan ya. Hingga pada akhirnya saat Archimedes menceburkan dirinya ke bak mandi, ia mengamati adanya air yang tumpah dari bak tersebut. Archimedes menyadari bahwa volume air yang tumpah sama besarnya dengan volume tubuh yang mendesak air keluar dari bak. Melalui temuan tersebut, Archimedes dapat membuktikan bahwa ternyata mahkota raja tidak berasal dari emas murni, melainkan dicampur dengan perak. Sehingga pembuat mahkota tersebut dihukum mati oleh sang raja. Nah, menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara. Karena di dalam air ini benda mendapatkan gaya ke atas. Ketika di udara, benda memiliki berat mendekati dengan sesungguhnya. Karena berat zat cair yang didesak atau dipindahkan, benda adalah W sama dengan massa dikali dengan gravitasi. Ada pengaruh dari gravitasi bumi, gaya tarik bumi. Penerapan hukum Archimedes, contohnya ini ada kapal selam dan kapal laut. Kapal selam dapat mengapung, melayang, dan tenggelam karena prinsip dari hukum Archimedes yang menyatakan bahwa benda yang diletakkan di air akan memiliki gaya angkat ke atas sama besar dengan berat air yang dipindahkan. Gaya ke atas ini bertindak sebagai gaya apung yang berlawanan dengan gaya gravitasi. Kapal selam mengapung ketika gaya angkat ke atasnya lebih besar dari berat kapal selam. Lalu kapal selam melayang ketika gaya angkat sama besar dari berat kapal selam dan tenggelam ketika gaya angkat ini lebih kecil dari berat kapal selam. Kapal selam dapat mengatur besarnya gaya ini dengan memiliki tangki pemberat yang dapat diisi bergantian dengan air atau udara, bergantung di mana kapal selam ingin berada. Ketika kapal selam akan mengapung menuju permukaan, ini ya, akan menuju ke sini ke atas, air akan dikeluarkan dari tangki pemberatnya dan tangki pemberat diisi dengan udara. Ini membuat berat keseluruhan kapal selam menjadi lebih kecil dari gaya angkat air di sekitarnya sehingga kapal selam terangkat ke atas. Kalau ingin menyelam, maka mesinnya ini akan bertindak memasukkan air ke dalam tangkinya sehingga dia akan menjadi lebih berat lagi sehingga akan tenggelam ya. Sama pada kapal laut. Dia dibuat di bagian bawahnya ini akan melengkung ya. Nah, ini adalah tempat ruang kosong untuk mengisi udara sehingga dia tidak akan tenggelam kecuali kalau ini bocor, terjadi kebocoran maka airnya akan masuk. Ya, kalau akan masuk maka dia akan tenggelam. Nah,
Ini menggunakan prinsip Archimedes. Coba diperhatikan contoh penerapan soalnya. Massa jenis air laut itu 1025 kg per meter pangkat 3. Hitunglah volume batu yang tercelup ke dalam air laut jika berat air laut yang dipindahkan oleh batu sebesar 2 Newton. Diketahui, rho air laut itu 1025 kg per meter pangkat 3. W air laut berat massa atau massa jenis W ya, berat air laut itu 2 Newton. W air laut 2 Newton, gaya gravitasinya menggunakan 9,8 meter per sekon pangkat 2. Yang ditanya adalah volume benda atau volume batu. Volume batu, sehingga kita menggunakan rumus FA sama dengan rho kali G kali V. Ya. Dimana FA-nya juga harus diketahui. FA-nya di sini belum ada. Kita sudah punya G, sudah punya rho, sudah punya W. Nah, berat air laut ini sama dengan gaya angkatnya, sama dengan FA-nya. Ya, beratnya tadi adalah Newton. Jadi, dimasukkan ke dalam rumus W sama dengan FA. FA itu tadi rho G kali V ya. W sama dengan rho kali G kali volume. W-nya beratnya tadi 2 Newton sama dengan rho-nya adalah 1025 dikali gravitasi 9,8 dikali volumenya. Nah, dikalikan hasilnya adalah 2 sama dengan 10,045 dikali volume. Nah, volumenya karena yang dicari volumenya harus sendirian, maka yang dipindah adalah yang 10,045. Ini salah ya. Yang dicari kan volume. Mana tadi? Yang dicari volume, sehingga yang pindah ruas adalah 10,45, bukan yang duanya. Jadi 2 itu kan tetap ya. Pindah perkalian jadi pembagian, jadi di bawah 10,4045. Ini koma ya. Jadi sama dengan 2 dibagi hasilnya adalah 0,1991. Ini satuannya apa? Meter pangkat 3. Betul nggak ini? Coba dihitung lagi. Oh, ini bukan koma ya, ini kali ya. Ini titik. 10.000 nggak usah pakai titik. 2 dibagi 10 0,45 sama dengan 0,000191. Nah, ini hasilnya. Ya, dipahami lagi. Nah, setelah ini nanti kalian akan ada lembar, Ibu bagikan lembar kegiatan yang harus kalian kerjakan. Untuk latihan, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat komentar di YouTube ini atau lewat Google Classroom dan grup WhatsApp. Ya. Untuk materi selanjutnya, minggu depan kita akan mempelajari tentang hukum Pascal
dan juga tentang tekanan gas. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.